Shalom jemaat sekalian. Shalom. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah pada semua jemaat yang hadir di gereja maupun yang mengikuti streaming di rumah. Warta Gereja 20 September 2020. Informasi gereja. Berita duka cita, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Opung Saud Dodi Sihaan, ayah dari Ibu Rusli Dermawan Sihaan, usia 91 tahun, pada Senin 14 September 2020 di Siborong-Borong. Majelis dan jemaat turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan kekuatan dan penghiburan. Urun rembuk sesinode Gereja Kristus. Rapat prasidang Majelis Jemaat Sinode Gereja Kristus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 September 2020, waktu pukul 8 pagi hingga 14.30 siang via Zoom. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 pagi. Selain Perjamuan Kudus dalam ibadah tatap muka, majelis juga memfasilitasi anggur dan kosti yang dapat diambil oleh jemaat di gereja untuk melaksanakan Perjamuan Kudus di rumah dengan panduan berdasarkan ibadah online. Proses baptisan kudus atau CBI dan pengakuan iman CBI akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah nama-nama calon baptis CBI. 1. Darren Andrea Winata. 2. Fabian Konat Sapusilawani. 3. Messi Kristiana Dewi Tambunan. 4. Evelyn Andriawati. 5. Veronica Galuh Fajar Kartika. Calon-calon tersebut bersama orang tua akan melakukan percakapan dengan majelis Gereja Kristus Sarwa Permai pada hari Kamis 24 September 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat di GKSP. Ibadah bagian-bagian Gereja Kristus Sarwa Permai via Zoom dapat Bapak Ibu lihat jadwalnya di warta. Ibadah tatap muka di Gereja Kristus Sarwa Permai mulai diadakan pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya satu kali ibadah, dengan catatan kapasitas ruang ibadah hanya 40 jemaat dalam satu kali ibadah, wajib mengenakan masker, mengikuti protokol kesehatan. Anak-anak dan jemaat yang berusia di atas 55 tahun tetap beribadah di rumah. Majelis tetap menyediakan live streaming ibadah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mohon dukungan doa dan kerjasama dari Bapak Ibu jemaat untuk disiplin dalam pelaksanaan ibadah adaptasi kehidupan baru ini. Gerakan Sampas GKSP pada tahun 2020 ini, majelis dengan sarana prasarana memiliki program peremajaan sarana dan prasarana ibadah di Gereja Kristus Sarwa Permai. Untuk tahap 1, gerakan pembelian mixer sound dan penggantian AC 2PK. Mohon dukungan dari Bapak Ibu jemaat. Hasil dari pengumpulan gerakan Sampas GKSP telah dipergunakan untuk pembelian sound mixer baru guna menunjang ibadah. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu saudara-saudari. Saldo persembahan misi dapat Bapak Ibu lihat di warta. Juga informasi pembangunan dana pembangunan rumah pastori, saldo gerakan Sapras, dan juga program Celengan Keluarga. Bagi jemaat yang berulang tahun, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun
Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara kita berulang tahun adalah Bapak Grady Terry tanggal 16 September, Saudara Calvin Johannes Morris Berry 17 September, Penantua Anjar Maun Bangun 18 September, Ibu Rusli Dermawan Jahan 18 September. Laporan keuangan Gereja Kristus saldo tunai. Saldo terakhir Hasimat adalah sebesar Rp10.334.231. Demikian warta jemaat hari ini. Salam jemaat sekalian, selamat pagi. Sukacita bagi kita semua, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti streaming dari rumah. Pagi ini merupakan anugerah bagi kita karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk boleh bersekutu bersama dan memuji nama-Nya. Mari kita awali ibadah kita dengan pujian dari Nafiri nomor 6, baiknya yang pertama sampai kedua. Berhimpun semua. Jemaat undang bagi berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera ialah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 40 seperti tertulis. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia.
Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Disebutkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebagai hukum pertama. Kata pertama menunjukkan urutan dari dan juga prioritas. Apakah kita saat ini sudah mengutamakan Tuhan? Dalam melakukan segala aktivitas, apakah kita sudah memperhitungkan kehadiran Tuhan? Dalam mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu, apakah kita sudah melibatkan Tuhan di dalamnya? Ketika kita melakukan sesuatu yang dengan motivasi mengasihi sesama, apakah pernah kita pikirkan bahwa hal itu justru hanya digunakan sebagai tameng untuk mengabaikan Tuhan? Mari setiap kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon pengampunan jika kita masih sering mengabaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan pujian Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku
Bapa di dalam surga, seringkali Tuhan kami gampang melakukan dosa Tuhan, karena kami pikir kasih sayang-Mu Tuhan tiada habis dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, tapi Tuhan biarlah Engkau berikan kami juga pengajaran Tuhan yang benar, supaya hidup kami Tuhan semakin kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan pada hari ini, supaya kami bersungguh-sungguh Tuhan untuk taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan untuk menjauhi dosa Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami manusia yang lemah ini Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan kekuatan kami Tuhan, supaya kami semakin setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih sayang-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Itu adalah anugerah yang paling besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk pengampunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukum maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera dikabulkan. Inilah umat-Mu yang datang dengan penuh rasa haus, seperti rusa merindukan air. Jemaat undang berdiri. firman-Mu Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadikan pengharapan kami untuk melalui hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan apapun yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, salam saudara sekalian. Pada hari ini memang kita ibadah tatap muka sudah dilakukan yang ketiga kalinya, dan yang pertama dan yang kedua itu audiensnya kalau Bapak Ibu perhatikan warta memang untuk diutamakan yang pemuda remaja. Lalu kemudian minggu seterusnya sampai minggu ketiga ini dan seterusnya itu adalah untuk jemaat dewasa. Jadi kami majelis mengundang bagi jemaat dewasa di bawah 55 ataupun boleh dibilang dalam keadaan kondisi sehat begitu ya, boleh silakan bergabung di ibadah tatap muka. Namun
kursinya hanya 40 terbatas begitu. Jadi untuk berikutnya jemaat dewasa dipersilakan untuk hadir sesuai dengan protokol kesehatan. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan satu tema tentang bersyukur lebih baik daripada bersungut-sungut. Kita akan membaca dari Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 12. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 12. Kalau dibaca memang sampai ayat yang ke-24, tetapi kita akan potong saja sampai ayat yang ke-12. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gunung Sin yang terkenal, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gunung itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami nanti mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi wali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar kepada gunung ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan keesokan pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, maka Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kamu ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka mengalihkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam iman kita hari lepas hari. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang tema sungut-sungut, saya rasa memang situasi pada saat ini sangat tepat ya. Karena kalau saya kadang-kadang mendengar orang berbicara gitu ya dalam sehari-hari begitu, kadang-kadang ada orang yang nggak pakai masker gitu ya. Lalu padahal dia jualan gitu, dia jualan nggak pakai masker, ketemu banyak orang, dia bersungut-sungut. Apa sih itu virus corona? Nggak ada itu gitu ya. Kenapa dia bersungut-sungut? Karena dia jengkel akibat dari pandemi ini usahanya sepi begitu. Dan akhirnya dia menyalahkan si virus corona dan dia menganggap tidak ada. Dengan menganggap tidak ada virus corona, dia berharap semua orang akan datang membeli dan beraktivitas sehari-hari. Saudara, pemahaman yang demikian itu banyak saya temukan di masyarakat kita. Saya tidak heran kalau jumlah yang kena itu makin hari makin tinggi, bukan makin turun. Karena mungkin mereka sudah sampai tahap bersungut-sungut, usahanya boleh bilang ya lamban, kemudian yang bekerja juga mungkin mengalami PHK dan lain sebagainya. Kita semua mengalami namanya bersungut-sungut, saudara. Karena situasi yang kita hadapi ini bukan situasi yang sangat ideal pada saat ini. Tetapi saudara sekalian, kita pun harus berhati-hati jika hidup kita itu bersungut-sungut. Kenapa? Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita lihat teks kita, komplainnya itu ke Musa dan Harun, bukan ke Tuhan. Saudara, orang yang bersungut-sungut itu selalu komplainnya itu ke orang lain. Tidak pernah komplainnya ke Tuhan. Bahkan sampai Musa dan Harun ngomong berkali-kali, apalah kami ini. Seharusnya engkau bangsa Israel, ketika engkau bersungut-sungut, engkau komplainnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Saudara perhatikan baik-baik. Ketika satu orang saja bersungut-sungut, maka satu bangsa itu bersungut-sungut. Saudara, ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika kenapa bersungut-sungut itu sangat dilarang di dalam Alkitab? Karena satu orang saja bersungut-sungut kepada orang yang lain ya. Seandainya dia bersungut-sungut hanya kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan, mungkin hanya selesai di hadapan Tuhan, tidak kemana-mana. Tetapi karena dia tidak komplain kepada Tuhan, dia komplain kepada yang lain, maka yang lainnya terinfeksi virus sungut-sungut, lalu kemudian menyebar satu bangsa datang kepada Musa dan Harun bersungut-sungut. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita bersungut-sungut, hati-hati, karena di situ kita bisa slip, dosa pun datang kepada kita. Jadi kita harus hati-hati sih. Saudara, kenapa bisa terjadi sungut-sungut di antara bangsa Israel itu, saudara? Jemaah itu, artinya satu bangsa itu. Yang pertama, saudara, karena harapannya terlalu tinggi. Kalau kita perhatikan bahwa di ayat yang kedua, mereka luar biasa. Enakan di Mesir. Kami mati di Mesir nggak apa-apa, karena di hadapan kami kuali berisi daging dan kami bisa makan roti, walaupun ujung-ujungnya kami ini mati. Nggak apa-apa, daripada kami mati, karena mati di padang gurun. Kenapa saudara sekalian mereka sampai berpikir demikian? Mereka pikir setelah mereka mengikut Musa, maka mereka akan langsung ke tempat yang jauh lebih baik daripada Mesir, yaitu memang tanah perjanjian. Tetapi mereka harus melewati padang gurun. Jadi ekspektasi mereka sangat tinggi. Dan pada kenyataannya yang mereka temukan faktanya, mereka di padang gurun, kesulitan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Saudara bisa kebayang padang gurun sebesar begitu gitu ya saudara, dan panasnya luar biasa dan banyak sekali kesulitan-kesulitan. Lalu mereka berpikir lebih enak kami hidup di Mesir walaupun diperbudak. Saudara, luar biasa saudara. Orang yang bersungut-sungut, ekspektasinya terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Baru 1 bulan 15 hari yang lalu, dia masih baru mereka dibawa Musa keluar dari perbudakan oleh Tuhan. Seharusnya mereka mengucapkan syukur, lepas dari perbudakan. Tetapi ketika faktanya terjadi pada gurun, mereka lupa kebaikan Tuhan. Saudara, kenapa kita bersungut-sungut? Kita punya ekspektasi tinggi karena, dan kedua, kita lupa kebaikan Tuhan. Saudara, kita lebih senang itu menghitung itu ya ruginya ya daripada untungnya ya. Kita lebih senang itu menghitung itu ya merugikan kita. Kalau kita dulu waktu SD, saya waktu SD itu kalau ulangan, lalu gurunya nanya, kamu salah berapa? Yang ditanya kan salahnya ya. Nggak pernah, kamu bener berapa? Nggak, itu kayaknya nggak pernah saya dengar dulu saya ngomong gitu. Kamu bener berapa? Yang ditanya itu salahnya sudah. Nggak pernah kamu bener berapa? Jadi benernya yang dipuji misalnya gitu. Nah saudara sekalian, kalau kita bersungut-sungut, maka kita susah melihat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya rasa banyak kita mengalami hal demikian. Saya juga termasuk mengalami itu demikian. Lalu saudara sekalian, yang kedua, bahwa orang Israel ketika mereka mengalami sungut-sungut ini, ya saudara, karena mereka balik lagi mengingat masa lalunya, mereka lebih baik mati di tanah Mesir. Dan berikutnya saudara, kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, perhatikan teks kita bahwa dalam pasal ayat 1 sampai ayat 12 itu muncul frase Tuhan telah mendengar sungut-sungut. Itu muncul sampai 4 kali di tadi teks yang kita baca. Lalu kemudian di ayat yang keempat, ini luar biasa. Dikatakan di ayat keempat, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, Tuhan itu bukannya nggak ngerti ya peta dunia ya, kan dia ciptain dunia ya. Dari Mesir itu kalau langsung ke tanah perjanjian, mungkin kalau dalam sekarang ini jaraknya sebenarnya sih nggak terlalu jauh-jauh banget, ya jauh juga gitu ya.
Tetapi kan itu Tuhan yang menciptakan peta dunia ini sebenarnya ya. Kan dia tahu ini sebenarnya ya. Maksudnya tinggal kamu usaha lurus gitu ya. Kan dia di atas kelihatan tuh petanya itu. Langsung aja kata perjanjian selesai. Habis perkara. Tetapi Tuhan memang ku coba kata Tuhan. Supaya kau memang harus melewati padang gurun ini. Supaya aku tahu apakah engkau hidup menurut hukum-hukum atau tidak. Semakin banyak permasalahan dalam kehidupan kita, semakin kita masuk ke dalam pusaran pandemi ini, semakin kita susah mencari makan, semakin kita susah mencari pekerjaan, maka Tuhan cuma bicara apakah mereka hidup menurut hukum-hukum atau tidak. Saudara, nggak sedikit saudara ketika orang sudah mengalami kesulitan, mungkin mereka yang berdagang begitu ya saudara, mungkin langsung cepat-cepat putar haluan curang begitu ya dalam timbangannya. Lalu mungkin yang bekerja akhirnya di PHK, lalu mereka mungkin mencari sangat cepat bagaimana caranya bunuh. Kalau kita perhatikan berita ini ya, ada yang mutilasi gitu ya, ada orang sampai memutilasi begitu seseorang, lalu dirampok uangnya sampai sedemikian. Maka saudara, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, apakah engkau sudah berjalan di padang gurun ini? Apakah engkau masih hidup menurut hukum atau tidak? Saudara, di sini challenge. Kalau orang ada yang satu ungkapan mengatakan, orang yang berpikir positif akan selalu siap terhadap pengalaman-pengalaman baru, tetapi orang yang berpikir negatif takut akan perubahan. Saudara, kita masuk ke dalam situasi yang sangat sulit. Maka dalam pikiran kita supaya tidak bersungut-sungut, saya akan menemukan pengalaman-pengalaman yang baru. Karena ini sebuah berubah, saudara. Cara kita ibadah, cara kita semuanya berubah, saudara. Semuanya berubah. Gak enak, saudara. Apalagi teman-teman yang sekolah begitu ya, anak-anak kita yang sekolah itu gak enak juga gitu ya. Masuk kelas baru, masuk sekolah baru, tapi gak ketemu, gak ketemu. Ini teman kamu, cuma lihat di Zoom gitu ya. Kayaknya nggak lengkap gitu, aneh gitu ya. Kelas baru, siswa baru ketemuan di Zoom, cuma hai gitu aja, nggak ada kontak apapun sudah. Semuanya serba terbatas. Tetapi bagaimana dalam keadaan kita sangat terbatas ini, Tuhan mengatakan, apakah engkau tetap mau sungguh-sungguh hidup menurut firman-Ku atau tidak? Saudara, orang yang bersyukur secara tidak langsung di ayat yang ke-12 dikatakan oleh Tuhan bahwa pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Saudara, sampai detik ini kalau hidup kita masih terpelihara, ketahuilah bahwa Akulah Tuhan Allah. Maka orang yang bersyukur, saudara sekalian, dia tahu apapun yang dia dapat pada hari ini itu adalah dari Tuhan. Saudara, saya suatu waktu saya itu kan melayani anak jalanan, saudara. Jadi anak jalanan itu pada era saya dulu ya, bukan era sekarang. Anak jalanan dulu itu penghasilan mereka setiap hari itu rata-rata 50.000. Itu tahun 2001, 2002, 2003. Itu 50.000 gede ya. Saya rasa itu uang besar ya, bukan uang kecil ya pada zaman itu. Jadi ketika mereka kami ajak untuk masuk ke rumah singgah, lalu kami didik, kami bina, begitu ya, maka mereka bayar duit. Saudara, anak-anak ya, ini tetap anak-anak ya, tapi tetap manusia. Biasa pegang duit, terus nggak pegang duit, waduh, tangannya itu gatal, saudara, gelisah, sungut-sungut. Karena di rumah singgah kami itu ya makannya sederhana ya, juga sosial ya, telur, mie, gitu saudara, bukan. Itu mulai mereka biasa makan nasi goreng yang enak segala macam karena mereka gampang dapat duit bicara. Lalu kita buat satu simulasi ya. Akhirnya kami karena memang di daerah Cilengsi itu memang ada satu tanah pertanian begitu. Lalu saya ajak 15 anak-anak ini untuk datang ke sana lalu membajak sawah, nyangkulin karena memang pada saat itu memang ada programnya untuk cangkul sawah. Jadi 15 anak ini dibagi beberapa grup lalu mereka cangkul dari pagi jam 9 jam 10 sampai itu jam 1. Kuat juga sih mereka cangkul begitu ya. Udah kelaparan, kehausan. Lalu saudara sekarang, yuk kita kumpul makan. Padahal makannya itu cuma telur goreng, tempe goreng, sama sambal hijau bulat gitu. Itu nasi 3-4 bakul itu habis.
Mereka makan dengan ucapan syukur luar biasa, padahal every day mereka makan bersama. Tetapi cara makannya itu berbeda, maka mereka mengucapkan syukur. Dia bilang, aduh bang, ini enak banget bang, padahal setiap hari yang dikomplain, telur lagi itu dikomplain. Tapi ketika mereka benar-benar bekerja dan segala macam, ini enak banget, mereka sampai suka banget, padahal cuma begitu doang. Nah saudara sekarang, ini ucapan syukur yang paling penting. Ketika bangsa Israel, ketika Tuhan memang sengaja menempatkan mereka di padang gurun, supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Saudara sekarang kita berefleksi dalam kehidupan kita. Dalam situasi-situasi seperti ini, saudara, apakah kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah kita lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak? Saudara, Tuhan memberikan, boleh saya bilang, ujian, cobaan yang luar biasa. Tetapi bukan berarti dia Allah yang meninggalkan, tidak. Dia tetap memberikan mana, dia tetap memberikan daging kepada bangsa itu, walaupun mereka itu bersungguh-sungguh. Kasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Tapi kita akan lebih memahami, lebih menikmati kasih Tuhan ketika kita tahu Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan saya. Saya beberapa waktu yang lalu, istri saya juga kan kena dampak COVID dalam pekerjaannya, sehingga studionya tutup, begitu ya. Beberapa bulan tutup drastis, tidak ada penghasilan. Lalu kemudian teman-temannya yang instruktur juga itu banting setir, jualan nugget, jualan macam-macam, saudara. Dia banting setir semua tuh, instruktur yang akhirnya itu pada membuat inovasi-inovasi yang lain. Lalu kemudian karena sudah masuk ke masa ini sudah kayak new normal begitu, maka studio itu mulai buka lagi. Lalu kemudian pelan-pelan sudah beroperasi dengan terbatas, nggak bisa kayak dulu lagi, dengan sangat terbatas. Udah gitu istri saya agak sedikit bersungut-sungut. Kenapa? Sudah tanda petik ini baru dimulai, klien-kliennya mulai datang, lalu ya ada satu orang di pihak studionya dia dikasih jadwalnya sedikit. Udah kita lagi butuh uang misalnya gitu ya, dikasih jadwal, dia akalin gitu jadwalnya. Kan seharusnya semakin banyak jadwal, ya tanda petik lah, semakin banyak dia mendapatkan uang gitu. Tapi karena orang ini nggak tahu kenapa bagaimana, entah dia iri apa bagaimana, dia cuma dikasih jadwal cuma seminggu tuh 2 kali. Nah itu cuma 1 jam saudara. Jadi ngajar seminggu cuma 2 jam, dia dapatnya berapa gitu. Lalu istri saya mulai agak bersungut-sungut gitu. Lalu saya bilang, sudahlah, nikmatin saja, saya bilang. Berapapun itu hasilnya, kita syukuri. Syukurin aja, syukuri. Apa maksudnya? Ya udah, dapat jadwal segini sudah. Paling kalau kamu pengen ajukan, bisa nggak saya dapat kelas lagi, biar nambah lagi, diatur lagi, keluar lagi jadwal baru, masih 2, keluar lagi jadwal baru, masih 2. Syukuri apa yang kita dapatkan. Walaupun tanda petik, kok saya disikut, ya, gitu ya. Kok saya diginiin, kok saya digituin, saya diginiin, syukurin saja. Saudara, memang Tuhan luar biasa, saudara. Pelan-pelan, saudara, ketika dia sungguh-sungguh bekerja, ketika dia tetap mengerjakan pelayanan, maksudnya dia tetap mengajar dengan maksimal, dengan tidak bersungguh-sungguh. Biasanya kan gitu ya, sudah dikasih itu langsung asal-asalan aja deh saya gitu ya. Dia tetap melayani kliennya dengan bersungguh-sungguh. Wow, luar biasa feedback. Yang dilayani dibilang, ini diajar sama ibu ini bagus loh. Dia ngomongnya kan kayak lain, diajar sama itu dia bagus loh. Dia ngomong lagi sama lain, diajar sama dia tuh bagus loh. Akhirnya kliennya yang minta supaya kelasnya ibu ini tolong dong dibuka lagi. Kalau kliennya sudah minta, wajib buka. Cara Tuhan beda. Seandainya misalnya istri saya ngajarnya asal-asalan, cuma 1 jam, ya tekuk saya, segala dia asal saja, nggak tepat waktu dan sebagainya, maka berkat Tuhan tidak datang. Tetapi ketika dia kerjakan sungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh, mengucapkan syukur, luar biasa saudara. Kelasnya itu dibuka dan dibuka. Nah saudara, mungkin kita sedang mengalami hal yang sulit pada saat ini, tapi balik lagi saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh memberkati kita ketika kita sungguh-sungguh juga melakukan firman kebenaran. Amin. Kita satu di dalam.
Ya Tuhan, terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar dari bangsa Israel yang bersungguh-sungguh Tuhan. Tuhan, mungkin pada saat ini juga Tuhan kami sedang bersungguh-sungguh Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar Tuhan untuk mengucapkan syukur Tuhan atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini, berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, Jonathan, Puji Budi, saudara dan saudari, saudara-saudari Ida dan saudara Manguno, Bapak Kolai, Benar Kolai, dan cucu dari Ibu Hari. Kemudian kami berdoa juga untuk pemulihan kesehatan daripada Yang Sri, Ibu dari Penatua Hasto, Mama dari Penatua Silukaban, Ibu mertua dari Penatua Bangun, dan juga Ibu Alex dan juga Ibu Derman Panjaitan. Kami berdoa Tuhan juga pemulihan kesehatan bagi Ibu Hari, baik itu juga Bapak Damanik maupun Ibu Limbong. Kami juga berdoa pemulihan kesehatan Tuhan untuk Penatua Satria Silukaban Tuhan. Mengucap syukur jika beliau Tuhan dalam saat ini dalam kondisi yang baik Tuhan. Itu adalah semua dalam kesempatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar jemaat-jemaat kami mungkin yang lainnya Tuhan sedang mengalami kondisi yang sangat lemah. Tuhan Yesus tolong berkati. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan dan pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami. Tuhan Yesus tolong berkati. Bagi kami Tuhan yang mengalami PHK ataupun mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau pimpin kami Tuhan supaya mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kami Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami hidup kami Tuhan dalam keadaan susah sekali Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Tolong kami juga Tuhan yang boleh membantu, saling membantu satu dan yang lainnya Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh mengetahui dan boleh bergerak Tuhan untuk membantu jemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami membuka usaha. Tuhan Yesus tolong berkati Tuhan. Berikan kelimpahan Tuhan berkat Tuhan. Biarlah jemaat kami Tuhan, kami juga Tuhan boleh belajar setia kepada Engkau Tuhan dalam keadaan sangat sulit seperti ini Tuhan. Sehingga ucapan syukur Tuhan jangan selalu muncul dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mengikuti sekolah online Tuhan Yesus. Tuhan tolong biarlah anak-anak kami Tuhan tidak patah semangatnya Tuhan, supaya mereka tetap bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya Tuhan, dengan kondisi yang tidak menyenangkan Tuhan. Biarlah mereka tetap bersuka cita Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan di rumah saja Tuhan, tetapi biarlah kiranya mereka tetap mengucapkan syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan yang sedang menghadapi, yang sedang mengendalikan pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong berikan hikmat dan pengertian. Biarlah mereka boleh menemukan strategi yang tepat Tuhan untuk menghalau daripada pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh sadar Tuhan tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat Tuhan akan peraturan-peraturan tersebut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan biarlah kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan dengan krisis, berbagai krisis yang ada dalam ekonomi Tuhan, krisis global dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap melihat Engkau adalah Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkau yang memberikan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan Bapak Ibu yang berada di rumah bahkan di luar kota, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, mari kita meningkatkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur pasal 54 ayat 8. Demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja dan untuk kas sinode. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara transfer kas gereja Kristus Roh Permai dengan rekening BCA atas nama Satriani Sinugaban dengan nomor rekening 0710095906, atau uang persembahan tunai boleh dimasukkan ke amplop masing-masing keluarga dan kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di gereja pukul 17 sampai 19 WIB. Bapak Ibu, mari kita angkatkan persembahan kita dengan mengangkat pujian Tuhan ambil hidupku. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan telah sumber dari segala karunia dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari berkat karunia itu ya Tuhan, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di gereja ini, bahkan di dunia ini Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita masuk ke dalam pemutusan dan kita akan menyanyikan lagu PKJ 288. Inilah rumah kami. Rumah kami, rumah kami.
dan saudara, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Glenn Gary, berdoa untuk saudara Monis, berdoa juga untuk orang tua Aeng Bangun, berdoa juga untuk Ibu Sri Dermawan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah saudara-saudara kami Tuhan telah tambahkan usianya Tuhan. Biarlah kiranya tetap Tuhan memberikan kasih karunia Engkau Tuhan. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan berkat Tuhan baik di dalam pekerjaannya maupun dalam keluarganya Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara kami Tuhan semakin mengucapkan syukur Tuhan dalam kehidupan. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita sudah selesai untuk hari Minggu ini. Jemaat boleh dipersilakan untuk pulang ke rumah kita masing-masing dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Begitu juga dengan jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Ibadah kita sudah selesai. Biarlah ibadah kita ini boleh membawa berkat kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya selama hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.